Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya minta izin untuk wawancara untuk memenuhi tugas TDP modul 3.1. Apa Ibu luang hari ini? Mari silakan. Saya siap. Maaf ya. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral? Selama ini masalah yang pertama yaitu identifikasi ini masuk etika dan juga maka itu dilema etika atau termasuk dan moral. Jadi bisa identifikasi dulu permasalahan itu. Kelompokkan dulu masuk ke dilema etika atau masuk ke ujian moral. Kemudian untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan kalau ini termasuk dalam dilema etika itu kami itu permasalahannya yaitu benar sama-sama benar ya dilema etika. Jadi kami tetap melibatkan guru di dalam mengambil keputusan ini. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk melakukan itu sesungguhnya kami dalam mengambil suatu keputusan yakni kita melihat keputusan itu yaitu termasuk apa dulu. Jadi apa sifatnya juga apa mendesak atau tidak. Kalau memang itu sangat mendesak harus diselesaikan hari itu tidak saat itu ya kami selesaikan saat itu juga. Tapi kalau memang itu masih perlu waktu kita tidak selalu lama harus diselesaikan. Jadi Ibu juga bisa memilah apa kasus ini mendesak atau tidak ya. Untuk setiap permasalahan Ibu selalu melibatkan rekan-rekan guru. Ya, tidak dalam melaksanakan kami tetap melibatkan guru dan juga dilihat dari permasalahan itu sangat mendesak atau tidaknya. Kalau itu memang sangat mendesak harus diselesaikan hari itu, saat itu harus kami selesaikan. Namun kalau masih ada waktu yang harus dilibatkan dari pihak ketiga atau orang lain, kita tetap yaitu menjalankan kapan harus diselesaikan. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kami selama ini di dalam mengambil keputusan yang kami dan kami kenapa harus dalam menyalahkan atau kita menjadi yang terbenar. Jadi kita tetap berbicara dari lagi supaya nanti keputusan yang kita ambil, yang saya ambil itu tidak menjadi atau menyakitkan hati orang. Jadi keputusan itu artinya sama-sama kita menjalankan. Jadi untuk langkah pertamanya Ibu mengambil sikap mengambil langkah sebagai institusi dari hati yang mempertimbangkan permasalahan yang ada supaya tidak menyakitkan pihak yang lain. Sama-sama enak ya. Soalnya di belakangnya kan mesti ada efek-efeknya. Jadi rugi untungnya, efeknya di belakangnya bagaimana kan harus kita pikirkan. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sangat masalah tantangannya sangat besar sekali karena ini memang benar sama-sama benar ya, sama-sama benar. Dan di sini yaitu
di dalam melaksanakan yaitu apa ya, permasalahan kami, yaitu bagaimana ya untuk tantangannya supaya kita itu tidak memberikan sesuatu tidak salah ya, dalam memberikan sesuatu tidak salah. Nah, kita berpikir tentang apa, rasa kasihan dari mereka, efeknya juga di situ. Jadi termasuk kita sana ini merupakan suatu tantangan juga. Kalau dilema etika ini kasusnya rumit gitu, Ya, karena posisinya sama-sama Sama-sama benar. benar. Namun kita tetap melihat ya, efeknya, ya efek baik, efek positifnya, efek buruknya juga, terus rasa kemanusiaan juga kan gitu. Ya. Kemudian untuk berikutnya, apakah itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan? Jadi setelah saya sampaikan bahwa dalam suatu penjelasan kita tetap melihat itu serumit apa permasalahan itu, apa sebabnya itu, bagaimana harus secepatnya diselesaikan, atau permasalahan itu bisa katakanlah dicetak ulang karena memang ada pihak-pihak lain yang harus yang dilibatkan, kan seperti itu. Jadi kalau memang harus ada pihak-pihak lain yang saat itu tidak bisa untuk dihadirkan, harus dilibatkan. Tapi kalau masalah itu harus diselesaikan saat itu ya. Kemudian yang berikutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kami di dalam belum lepas dari apapun permasalahan Misalnya tidak kembali ke satu orang ya, betul. Karena banyak yang harus dipertimbangkan juga. Kan kami dalam memutuskan kan tidak maksudnya itu tidak hanya satu suara. Permasalahan ini benar tidaknya ada dari kebenarannya juga. karena sudah ada informasi Iya, ya, ya, betul. tentang kebenaran Permasalahan permasalahan masalahnya ada, kan gitu. Cek ulang lah. ya. Terus pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan di dalam sekarang? Kalau kami pengalaman dengan baik hidupnya masalah itu, terus juga untuk merupakan pertama yaitu bulan ini sekarang yang kedua dampaknya Supaya tidak ada pihak yang tersakiti dengan keputusan yang saya rasakannya, saya nanti yaitu salah di dalam menentukan dampaknya baik buruknya keputusan yang saya ambil ini juga. Dan selain itu yaitu keputusan yang saya ambil tadi biar apa maksudnya itu nanti itu tidak bermasalah dengan lain, tidak punya yang namanya rasa manusia, yaitu empati atau rasa sosial kemanusiaan yang ada di mereka yang
masalah itu benar-benar selesai gitu ya. Terima kasih Bu, untuk waktunya udah banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bersedia menjawab pertanyaan kita dari saya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan saya minta mohon doa dan bimbingan Ibu dalam menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mus. Maaf saya mengganggu waktu Ibu menjalankan tugas di SDN 104 ini. Saya di sini mohon izin mengganggu waktu Ibu sebentar untuk menjalankan tugas saya sebagai CGP memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Mohon berkenan Ibu untuk saya wawancarai hari ini. Ya, terima kasih Bu Umi atas kesempatan yang diberikan. Monggo silahkan dilanjut. Baik, saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Wawancara kita hari ini bertema dilema etika dan bujukan moral Bu ya. Di mana dilema etika ini keseharian Ibu selama menjadi kepala sekolah yang belum lama ini. Mungkin Ibu masih bisa dikatakan masih baru Bu ya, tapi pastinya sudah ada pengalaman tentang dilema etika ini, di mana permasalahan yang satu benar, yang satu juga benar, dan bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian untuk yang etika moral, di mana permasalahan yang satu benar dan yang satu salah, bagaimana juga Ibu menyelesaikan masalah seperti ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Umi atas waktunya. Tentunya dilema etika dan bujukan moral ini sangat-sangat sering kita temui saat keseharian. Namun yang paling sulit itu yaitu adalah dilema etika, di mana permasalahannya itu sama-sama benar, sehingga kita itu untuk mengambil keputusan juga perlu banyak pertimbangan. Jika rujukan moral itu gampang sekali karena yang satu benar dan yang satu salah. Prioritas kita yaitu adalah peraturan. Jadi jika tidak sesuai dengan peraturan atau memang melanggar peraturan itu salah. Yang memang sangat dilema itu yaitu memang dilema etika. Alhamdulillah, mulai saya menjabat di sini banyak sekali dilema etika yang saya temui, mulai dari kedisiplinan, kemudian banyak hal lah. Yang paling kecil yaitu kedisiplinan, di mana disiplin itu menurut saya adalah hal terpenting, entah itu disiplin belajar, disiplin masuk, disiplin bertanggung jawab, dan semuanya nanti ke belakangnya itu akan mengikuti. Bagaimana cara saya mengidentifikasi itu dilema etika atau bujukan moral? Tentunya saya harus mengetahui kasusnya yang pertama. Kasus tersebut apa sih yang masalah sebenarnya? Kemudian siapa saja yang terlibat? Contoh, saya menemukan beberapa siswa yang datang terlambat. Itu kalau saya lihat sekilas itu sudah melanggar peraturan. Namun setelah saya identifikasi lebih jauh, saya mengadakan pendekatan kepada guru kelas, juga kepada anak yang bersangkutan. Ternyata beberapa anak di sini memang telat ke sekolah itu ada banyak hal. Contoh, karena di sini di sekitar pesisir pantai yang bermata pencaharian sebagai nelayan, orang tua itu tidak ada. Pagi mereka sedang melakukan mata pencaharian mereka, sehingga anak itu ditinggal di rumah sendirian. Orang tua melaut gitu ya. Orang tua itu melaut. Jadi pas anak-anak yang kurang rasa tanggung jawab itu hanya kadang tidur-tiduran, ataupun ada juga yang sebagian dari mereka itu membantu orang tua mereka. Nah, setelah kita identifikasi
itu. Nah, bagaimana cara saya mengambil satu keputusan? Satu, tentunya saya tidak mengambil keputusan secara sendiri. Saya berembuk dengan guru-guru yang ada di sini, terutama wali kelasnya, yang kemudian kami mengajak wali murid untuk sharing, menemukan titik temu permasalahan yang sedang kita hadapi. Barulah nanti kita melakukan satu uji coba tentang kesepakatan yang sudah kita ambil atau keputusan. Baru setelah itu mungkin dipertimbangkan dampak besar dan dampak kecilnya dari keputusan yang sudah kita lakukan. Baik, sekali dengan paparan dari Ibu, dan paparan Ibu sudah mewakili menjawab beberapa pertanyaan saya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, kemudian langkah-langkah dan prosedur Ya. yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya yang masih belum berkaitan dengan paparan Ibu tadi, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal apa saja yang saya anggap paling efektif, yaitu mengidentifikasi masalah sampai sekecil mungkin. Jadi tidak hanya pada observasi secara data, tapi kita juga melakukan kunjungan langsung pada titik masalah. Itu yang paling efektif menurut saya. Terima kasih. Kemudian untuk yang pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi atau merupakan tantangan dalam pengambilan Ibu pada kasus dilema etika ini? Tantangannya itu sangat besar karena di sini kita tidak sendiri melakukan tugas, banyak sekali guru-guru juga, komite, kita berkaitan dengan masyarakat juga, pasti ada pro kontra dengan keputusan yang sudah kita buat. Jadi itu adalah tantangan terbesar, bagaimana menyatukan satu suara, menyatukan satu keputusan meskipun banyak sekali kadang perbedaan-perbedaan yang ada di dalam. Iya, benar sekali. Pastinya banyak kepala atau lain kepala pasti lain. Ya, Iya, lain. Namun bagaimana caranya Kita kita menyatukan satu suara. Iya. Baik. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan permasalahan itu seketika, atau Ibu juga mempunyai jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah? Kalau jadwal tertentu tidak, karena sebuah masalah itu harus segera dicarikan solusi dan harus segera ditindaklanjuti. Karena kalau kita berpacu kepada jadwal, otomatis kita akan mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi tidak ada jadwal, di mana ada masalah kita langsung identifikasi, kita lakukan musyawarah bagaimana baiknya dan harus segera ditindaklanjuti. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan menghadapi permasalahan dilema etika ini? Faktor atau orang-orang yang sangat mendukung tentunya guru-guru di sini, teman-teman guru, kemudian pengawas sekolah selaku pengawas yang saya mintai pendapat ataupun semua pihak harus saya libatkan, komite juga. Jadi tidak hanya keputusan itu bergantung kepada
pinggir pantai Bu ya. Ya, dengan semilir angin yang Bisa membuat ngantuk ini Bu. Izin sebentar saya ambil situasi sekolah Ibu ya. Asik sekali anak-anak belajar di perpustakaan ini. Jadi adalah keadaan sekolah kami yang memang lokasinya sangat dekat dengan pantai. Jadi di belakang sekolah ini adalah laut lepas. Dulu mungkin agak jauh, posisi airnya sudah sangat jauh, tapi karena rock atau penyekisan tanah, akhirnya air itu sudah dekat dengan sekolah. sampai menyentuh dinding Bu ya. Ya, sudah. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ya, Mohon sama-sama, maaf. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Ya, selamat pagi Marwah. Selamat pagi Bu Umi. Saya mohon maaf sebelumnya, mohon izin mengganggu waktu Ibu untuk melaksanakan tugas saya sebagai CDP memenuhi tugas modul 3.1. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia Bu Umi. Semoga Ibu bisa membantu Bu Umi dalam menjalankan tugas di CGP ini. Terima kasih Bu. Saya di sini mempunyai tugas untuk mewawancarai 2 atau 3 orang kepala sekolah, termasuk salah satunya Ibu Siti Marwah, kepala sekolah SDN Banyor 1. Iya, siap. Dan bisa dibilang Ibu kepala sekolah termuda di Kecamatan 10 Bu ya. Ya, Selamat Ibu. terima kasih. Baik, saya mulai untuk pertanyaannya ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang Ibu hadapi selama menjadi kepala sekolah? Oke, selama ini memang ternyata setelah di posisi menjadi seorang kepala sekolah, ternyata kasus-kasus ini banyak, terutama juga yang berkaitan dengan dilema etika atau juga rujukan moral. Untuk mengidentifikasi, kalau yang ini mungkin sudah cukup gamblang ya dan jelas kalau gimana rujukan moral kita bisa melihat kasus ini benar atau salah gitu saja. Namun ketika yang berat kita berhadapan dengan kasus dilema etika, di mana kasus ini ada peran rasa keadilan, rasa kebenaran, itu yang kita pertimbangkan dan kita alami selama ini. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, berarti ini kasusnya dilema etika Bu ya? Iya. Ya, ini juga masih dalam proses belajar saya, apalagi sebagai seorang kepala sekolah baru. Ada kasus dilema etika, apakah pertimbangan-pertimbangan yang saya lakukan. Sementara kasus ini juga banyak mengandung nilainya sama-sama benar dan juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Namun pertimbangan utama yang saya lakukan, di mana saya melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian juga proporsinya, siapa yang lebih banyak dirugikan dengan pengambilan keputusan yang saya lakukan, terutama khususnya kalau berkaitan dengan sekolah dan siswa. Maka pertimbangan yang utama adalah saya lebih menitik beratkan keputusan tersebut terhadap keputusan yang kembali lagi ke kebaikan siswa. Keputusannya memang harus keputusan yang diambil memang harus kembalinya ke siswa. Ya, muaranya ke siswa. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama beberapa bulan menjadi kepala sekolah Ibu? Jadi langkah-langkah atau prosedur yang selama ini saya lakukan, yang pertama yaitu saya melihat kasus itu benar lawan benarnya di bagian apa. Misalnya ada sebuah kasus, misalnya saya contohkan, ada sebuah kasus seorang guru yang memiliki anak, kemudian dia sering telat gitu kan ya. Di sisi lain rasa kemanusiaan, di sisi lain ada juga rasa keadilan terhadap siswa-siswa yang dia sering tinggalkan gitu ya. Jadi yang pertama saya melihat kasus ini benar lawan benarnya tadi, di sisi mananya keadilannya atau kebenarannya tadi.
tadi. Kemudian saya juga melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan siapa saja yang diuntungkan. Keuntungannya lebih baik ke sisi yang mana gitu. Kemudian juga yang saya lakukan adalah biasanya saya melakukan sebelum memutuskan sebuah keputusan tersebut, saya melihat juga kepentingan dari guru tersebut. Saya melihat posisinya dia, apakah dengan keputusan yang saya ambil ini akan membuat siswa saya akan lebih banyak yang terbuka daripada kebaikannya gitu maksudnya. Jadi ketika permasalahan itu berhadapan antara guru dan siswa, jadi memang keputusan ini diambilnya memang harus kembali ke siswa juga. Kembali ke Tapi siswa. kita tetap juga harus mempertimbangkan rasa keadaan keadilan dan untuk si keadaan guru, si ya. guru juga karena Kita ambil jalan tengahnya gitu ya, loh, Bu. jalan tengah agar sama-sama tidak ada yang tersakiti. Ya, Jadi, meskipun tersakiti tidak parah lah ya, gitu. ya, benar sekali. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu anggap paling efektif ketika mengambil keputusan di kasus dilema etika ini? Yang paling efektif mungkin yaitu tadi Bu, ketika kita mengambil sebuah keputusan berdasarkan rasa keadilan terhadap siswa dan juga rasa di mana guru kita juga tidak tersakiti. Maka di sana saya merasa nyaman ketika mengambil keputusan di tengah-tengah yang di mana siswanya tidak terabaikan, tapi guru tidak tersakiti. Tapi itu juga sepertinya membutuhkan kesadaran dari pribadi ya. Mungkin ada langkah yang lebih spesifik yang dilakukan terhadap si guru atau terhadap siswa. Ya, langkah spesifiknya mungkin Bu, saya duduk bersama Ibu, di mana kalau menurut saya kolaborasi itu penting Bu ya. Jadi baik dengan si guru ataupun dengan siswa, saya melakukan sesi sharing ya, bersama dengan sedikit restitusi. Saya juga berbicara dengan guru di sisi lain dan di waktu yang lain saya juga berbicara dengan siswa. Di sana saya melihat akar masalahnya di mana, titik penyelesaiannya yang ingin mereka capai bagaimana. Disitulah saya menggabungkan suara dari guru dan juga suara dari murid-murid saya. Kemudian dari sana saya bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi kolaborasi baik dengan guru ataupun dengan siswa itu sangat penting. Terima kasih Bu, karena keputusan Ibu juga menentukan Iya. situasi kenyamanan sekolah gitu Ya Bu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini dia tantangannya kalau yang selama ini saya hadapi, karena memang saya seorang perempuan, saya juga pernah mengalami hal yang sama di posisi yang dulu saya alami. Jadi kadang ketika saya mengambil sebuah keputusan, meskipun itu sudah berdasarkan hasil kolaborasi tadi, kadang ada rasa ketidakpuasan di dalam hati saya. Tantangannya justru berasal dari dalam hati saya sendiri. Saya merasa apakah adil keputusan ini buat si guru gitu. Cuman ketika saya mau mengambil langkah yang lain atau keputusan yang lain, tapi kalau saya mengambil langkah itu akan banyak siswa-siswa saya yang keadilannya dirampas ya, dan dirugikan. Mereka tidak mendapatkan kewajiban haknya mereka nggak mendapatkan. Jadi yang pertama memang tantangan yang terberat adalah sumbernya dari hati saya, di mana kasus dilema etika ini menurut saya pribadi kita harus lebih banyak latihan, terutama melatih hati kita untuk menjadi tegar, karena memang sumbernya adalah peraturan, nilai-nilai kebajikan, itu juga kita pertimbangkan. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Kalau menyelesaikan di tempat ini tergantung kasusnya Bu. Nah, kalau di mana kasusnya memang perlu kita menyelesaikan saat itu juga, kasusnya ringan bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Nah,
Namun ketika kasus ini sudah mulai kompleks dan pihak yang dilibatkan banyak, kasus ini juga memiliki waktu. Tidak ada jadwal khusus, tetapi waktu untuk mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari posisi benar atau salahnya tadi, kemudian juga orang-orang yang terlibat, terus juga benar atau salahnya, uji legalnya yang kita juga harus melihat peraturan-peraturan, menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Jadi keputusan yang ada tidak serta-merta kita ambil pada saat itu, tapi banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk juga dengan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat tadi. Kemudian untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Oke, kalau adakah seseorang pertanyaannya, pasti ada. Ketika saya menghadapi situasi di mana ada kasus dilema etika di sekolah misalnya, maka seorang-orang yang membuat dan mempermudah dalam saya mengambil keputusan ini adalah teman-teman sejawat saya. Karena di mana teman-teman sejawat di sekolah ini merupakan partner saya untuk menjalankan tanggung jawab saya dan juga keputusan yang saya ambil dalam sekolah ini. Jadi mereka yang banyak membantu, berkolaborasi, di mana kita saling berkolaborasi dan melengkapi dalam mengambil sebuah keputusan. Apa ya? Sepertinya lingkungannya cukup nyaman untuk ibu menjalankan tugas, karena sepertinya dari cerita ibu sangat sangat merangkul gitu dengan rekan-rekan sejawat. Dan itu sebenarnya sangat dibutuhkan di situasi sekarang ya. Karena masih itu Bu, masih baru, jadi saya pun juga banyak belajar. Jadi di sini saya orang baru, saya pun juga harus banyak mendengarkan suara-suara dari teman-teman guru yang ada di sini pastinya. Baik Ibu. Ini untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika? Ya, pelajaran yang bisa saya ambil, yang pertama itu dalam saya mengambil sebuah keputusan, yang pertama itu saya harus mendasarkan keputusan tersebut seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang ada, dan juga di mana saya harus mempertimbangkan siapa saja yang akan tersakiti. Jadi yang pertama itu yaitu dia keadilan, rasa keadilan. Kemudian juga yang kedua, selain keadilan, saya juga harus mempertimbangkan pendapat-pendapat dari lingkungan sekitar saya. Jadi biar gimana pun kalau saya mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan orang-orang di sekitar saya, sepertinya itu juga Benar sekali, karena kolaborasi dan suara dari orang-orang terdekat juga sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan. Iya. Terima kasih Ibu untuk waktunya, karena Ibu sudah bersedia membantu saya, sudah bersedia meluangkan waktu di wawancarai. Saya ucapkan terima kasih. Dan semoga Ibu selalu amanah dan sehat, juga bekerja bersama rekan-rekan sekolah. Jadi SDM 2021. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses juga di Terima kasih. Waalaikumsalam.